Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang sampai pada surah Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, yang dimaksud adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka dinamakan Ahlul Kitab karena mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat diberikan kepada umat Yahudi dan kitab Injil diberikan kepada umat Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi dalam kitab Taurat dan Injil telah tertera, telah tertulis, tertuang di situ bahwasanya akan muncul nanti, akan diutus seorang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad. Ya, jadi mereka sudah tahu ya bahwasanya nabi yang terakhir penutup para nabi dan rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ahmad atau bernama Muhammad. Ya, oleh karenanya kata Allah mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, rasul penutup, tidak ada lagi rasul setelah beliau, tidak lagi nabi setelah diutusnya beliau. Ya, mereka mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah benar adanya. Al-Qur'an adalah benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat Yahudi dan umat Nasrani diperintahkan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka.
mengetahui anak-anak dari keturunan mereka. Iya, artinya pengetahuan mereka terhadap Rasulullah, terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu sama dengan pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Mereka tidak ragu-ragu terhadap anak-anak mereka, bahwasanya mereka itu adalah anak-anak mereka. Ya, bahwasanya mereka memiliki anak-anak yang mereka ketahui sifat-sifatnya, ciri-cirinya, karakter-karakternya. Ya, tidak ada mereka ragukan tentang keberadaan, tentang ciri-ciri dari anak-anak mereka. Maka mereka pun juga tidak ada keraguan sebenarnya tentang ciri-ciri atau karakteristik Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mengetahui secara jelas, secara pasti. Tetapi karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, karena iri hati mereka, hasad, dengki, karena Nabi yang terakhir bukan dari bangsa mereka, bukan dari keturunan Bani Israel, maka mereka pun menolak. Ya, maka mereka pun mengingkari kebenaran Rasulullah dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya itu adalah benar, bahwasanya Nabi itu bahwasanya Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, itu adalah benar. Ya, tetapi karena kesombongan mereka menutupi kebenaran. Mereka berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran itu. Ya. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya ya kelompok yang terbesar dari mereka, ya, atau sebagian besar mereka, layak tumunal haqqa, ya, sungguh mereka telah menutup kebenaran, ya, menutupi kebenaran. Jadi menutupi kebenaran artinya kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah, mereka menutupinya. Ya, sehingga mereka tidak menyampaikan kepada kaumnya, kepada umat mereka, ya, umat Yahudi atau para pembesar-pembesar mereka, dari ulama-ulama mereka menutupi kebenaran yang tertera dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat dan Injil, bahwasanya akan muncul nanti seorang nabi yang merupakan penutup bagi umat, bagi agama, bagi rasul-rasul sebelumnya, yang mana mereka diperintahkan umat Yahudi ataupun Nasrani untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menutupinya, menutupi kebenaran itu, menutupi bahwasanya Nabi itu benar, adalah merupakan pesuruh Allah, merupakan Nabi yang terakhir. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ya, mereka mengetahui bahwasanya Nabi itu benar, ya, bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia. Ya, mereka mengetahui semua itu, tapi mereka karena kesombongan, karena kecintaan dunia, karena hawa nafsu mereka, karena ingin mengejar kekuasaan, maka mereka lebih memilih menutupi kebenaran daripada menampakkan kebenaran itu. Ya, padahal mereka mengetahui kebenaran itu, tapi mereka tidak menjalankan kebenaran, tapi mereka justru menutupi kebenaran. Apakah ada yang lebih besar kezolimannya daripada orang yang mengetahui kebenaran namun dia menutupi kebenaran itu? Ya, adapun orang yang tidak menjalankan kebenaran karena kebodohannya, ya, itu barangkali bisa dimaafkan, bisa dimaklumi karena kebodohannya. Tetapi umat Yahudi ini, ya, mereka mengetahui kebenaran itu, ya, tetapi justru mereka menutupinya, tidak menampakkannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain kebenaran itu. Al-haqqu min rabbik, ya, kebenaran itu bersumber dari Tuhanmu. Ya, jadi ajaran Islam, ya, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia bersumber dari Allah, maka ajaran itu adalah ajaran yang hak. Ya, karena bersumber dari Allah. Berbeda jika ajaran itu bersumber dari manusia, tentu banyak kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Iya, tetapi kalau ajaran itu bersumber dari Allah, maka tidak ada sedikit pun kekurangannya, tidak ada sedikit pun kedustaannya. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
terhadap kebenaran itu. Iya, karena apa? Karena kebenaran itu bersumber dari yang maha benar, yaitu al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenaran isi Al-Quran itu, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi, maka kita harus yakini seyakin-yakin, yaitu Al-Quran Sunnah, bahwasanya keduanya itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersumber dari kebenaran. Maka ajaran Islam itu adalah ajaran kebenaran, ajaran yang hak, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenarannya, tidak ada sedikit pun penyimpangan, dan tidak ada sedikit pun kekurangan, ya, atau cacat dari ajaran agama Islam itu. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan-keraguan terhadap kebenaran Islam itu. Ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nah, setiap pemeluk agama memiliki arah mereka beribadah, artinya memiliki arah kiblat yang mana mereka menghadap kepada kiblat tersebut, arah tersebut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu setiap ajaran-ajaran para nabi itu mereka telah mengajarkan kepada umatnya ke arah mana mereka menghadap ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti umat Yahudi dan Nasrani, maka kiblat mereka itu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, maka kiblat mereka ketika mereka beribadah itu menghadap ke timur atau ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jadi setiap ajaran, setiap apa yang nabi para yang dibawa oleh para nabi, maka tentunya semuanya itu mereka ada arah-arah atau kiblat-kiblat mereka yang mana mereka menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah kiblat tersebut dalam beribadah kepada Allah. Fastabiqul khairat, ya maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi persoalannya adalah bukan cuma persoalan menghadap kiblat saja, ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ya, bagaimana kita mau melaksanakan kebaikan itu, kebenaran itu, bukan cuma sekedar masing-masing memiliki kiblat dalam beribadah, tapi apa artinya masing-masing memiliki kiblat dalam beribadah tetapi tidak menjalankan ibadah tersebut, tidak berlomba-lomba atau tidak konsisten, tidak komitmen terhadap ajaran agama. Maka itu tidaklah arti. Jadi yang menjadi intinya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita berlomba-lomba dalam menunaikan segala kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, kalian berada, maka Allah SWT akan membawa kalian nanti semuanya pada hari akhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah, satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan membalas semua apa yang dikerjakan oleh umat manusia. Ya, jika kita kebaikan yang kita kerjakan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Jika kita melakukan satu keburukan, maka juga akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang sedikit pun yang luput dari pengawasan Allah, dari perhitungan Allah, dari penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisap oleh Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakan oleh umat manusia ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, jadi tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan semua manusia pada hari akhirat untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah ketika Allah satu persatu menanyakan, menghisap seluruh umat manusia satu persatu di hadapan Allah, karena Allah SWT Maha berkuasa atas segala-galanya. Allah juga tidak berat untuk memberikan balasan satu persatu kepada hamba-hambanya, meskipun sekecil apapun perbuatan manusia yang dia lakukan, baik kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan dihisap oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
dan dari mana saja kamu keluar, ya, maka hendaklah kamu hadapkan wajah kamu ke arah Al-Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah, ke arah Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya ibadah arah kiblat ibadah kita adalah menghadap ke Al-Masjidil Haram atau menghadap ke Ka'bah dimanapun kita berada. Apakah berada kita di negeri Arab, di negeri bukan Arab, kita berada di lautan, di daratan, iya, di di udara, maka kita ketika beribadah, khususnya sholat misalnya, maka kita menghadapkan wajah-wajah kita, badan-badan kita ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Sesungguhnya ya itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadap ke arah kiblat dalam beribadah kepada Allah itu merupakan kebenaran yang bersumber dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk menghadapkan wajahnya ketika beribadah menghadap ke arah kiblat. Ya, maka itu adalah kebenaran ya, bukan daripada buatan-buatan Muhammad, tetapi semata-mata perintah dan syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput sedikit pun atas apa yang dikerjakan oleh umat manusia. Allah tidak luput sedikit pun atas apa yang diucapkan atau tindak tanduk perbuatan manusia, maka semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa segala-galanya dan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh urusan makhluknya termasuk umat manusia. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di sini Allah ulangi lagi, dan dimanapun kamu keluar berada, maka hendaklah engkau hadapkan wajah kamu ke arah al-masjidil haram. Ya, di sini Allah mempertegas kembali bahwasanya kiblat kaum muslimin dalam beribadah yaitu menghadap ke al-masjidil haram yang ada di Makkah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka hendaklah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah al-Masjidil Haram. Ya, dimanapun kita berada, ya di negeri manapun kita, bagaimanapun keadaan kita, maka hendaklah kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita, badan kita, seluruhnya menghadap ke arah al-Masjidil Haram pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar manusia tidak memiliki hujjah atas kalian. Ya, artinya artinya ketika Allah Subhanahu wa taala palingkan arah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis yang di Palestina menuju ke Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, ini menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah memiliki hujjah dari Allah tentang arah kiblatnya. Ya, sehingga orang-orang kafir pun tidak bisa menegakkan hujjah kepada umat Islam. Karena apa? Pengalihan kiblat dari Palestina ke Ka'bah itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Ya, kecuali orang-orang yang zalim, ya, yang mana mereka tetap terus mereka pada pendiriannya bahwasanya peralihan arah kiblat itu ke Mekah, ya itu bukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang zalim. Ya, seandainya mereka adalah bukan orang-orang yang zalim, maka mereka pun menyadari bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perubahan arah kiblat, ya maka tentunya itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan penuh
eh, keikhlasan dengan penuh kelapang dada dengan kepenuh lapang kelapangan dada, ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, ketika mereka ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesuksesan dan seterusnya, kebahagiaan, maka tidak ada jalan lain, mereka harus meninggalkan kiblat mereka dan mereka menghadap ke arah Ka'bah. Tentu dengan konsekuensinya dia harus meninggalkan agama mereka, ajaran mereka menuju kepada ajaran Islam, ajaran yang Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada orang-orang yang zalim. Takutlah hanya kepada aku. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi dan para sahabatnya dan kepada kaum muslimin secara umum, bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk takut kepada orang-orang yang zalim. Tetapi kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mesti harus terus berpegang pada prinsip ya terhadap kebenaran Islam. Prinsip untuk terus kita berada di arah kiblat yang menghadap ke Ka'bah. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, tidak bisa diubah arah kiblat kita kepada siapapun, meskipun kepada orang-orang yang zalim. Ya, maka kata Allah, janganlah kalian takut kepada mereka, kepada manusia, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita hanya karena takut kepada manusia sehingga kita pun rela meninggalkan agama kita, rela meninggalkan ajaran Al-Quran Sunnah, rela kita berpaling dari arah kiblat ke Mekah, ke tempat yang lainnya. Ya. Wali utimma ni'mati alaikum, sungguh saya akan sempurnakan nikmatku atas kalian. Ya, tentu nikmat hidayah, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah, daripada nikmat keimanan dan keislaman. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini ikhwat Islam azakumullah, ya, dengan ajaran Islam yang merupakan kenikmatan bagi kaum muslimin, ya kita juga harus yakin kepada pertolongan Allah, jangan takut kepada siapapun, maka dengan yang demikian kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, tafsir singkat saja 146 sampai ayat 150. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Intinya adalah, maka hendaklah kita terus istiqomah di atas ajaran Islam, di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Janganlah kita terpengaruh dengan godaan manusia, godaan harta jabatan, dan janganlah kita takut terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin menghalang-halangi tersebarnya Islam. Tapi hendaklah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kebenaran itu bersumber dari Allah, ajaran Al-Quran dan Sunnah bersumber dari Allah. Janganlah kita ragu terhadap kebenaran yang Allah telah tetapkan bagi kita sebagai umat muslim, maka hendaklah kita yakin seyakin-yakinnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.